Kasus dua balita, kakak beradik yang menderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu tak terlepas dari faktor ekonomi kedua orang tuanya. Di sisi lain, pemerintah daerah menerjunkan tim untuk menyelidiki secara pasti penyebab dari cacingan akut tersebut. Inilah kondisi rumah yang dihuni dua balita, Khaira Nur Sabrina yang berusia 1 tahun 8 bulan dan kakaknya Aprilia yang berusia 4 tahun, warga desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni dengan berlantai tanah dan dinding seadanya. Rumah ini juga tidak memiliki sarana MCK yang memadai dan berdekatan dengan sumber air yang digunakan sehari-hari. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab utama dua balita tersebut menderita cacingan akut dan gizi buruk. Kedua orang tua balita hanya bekerja sebagai buruh sadap karet yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi gizi dua anaknya, apalagi untuk membuat rumah yang layak. Keseharian orang tua pasien ini, dia kadang-kadang upahan dan juga nakil karet. Karet yang di takil itu karet bapak orang tua aja pasien. Ya. Kalau bantuan dari pemerintah posyandu itu ada, Pak? Bantuan dari posyandu? Iya. Ada. Kalau bantuan lain, Pak, seperti apa? Kalau jenis PKH belum ya. Sementara itu, Pemprov Bengkulu menyatakan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, mulai dari pemerintah bawah hingga Pemprov Bengkulu, agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Tidak hanya satu aspek saja yang kita perhatikan, terutama misalnya kita lingkungan, tetapi juga bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, kita kan sudah punya tim stunting, ya kan? Nah, ini mungkin pelajaran betul bagi kita untuk bagaimana meningkatkan upaya kita bersama-sama mulai dari pemerintah. Selain fokus kepada kesembuhan dua balita cacingan akut, Pemprov juga akan membangun rumah baru untuk kedua orang tuanya dan juga mengobati kedua orang tua pasien yang diinformasikan memiliki gangguan kesehatan mental. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ribuan porsi makanan bergizi gratis yang terkirim di sejumlah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur ternyata basi dan tak layak konsumsi. Pihak sekolah terpaksa mengembalikan MBG karena sudah mengeluarkan bau tak sedap. Diduga basi dan sudah mengeluarkan bau tak sedap, menu makanan bergizi gratis ini terpaksa ditumpuk begitu saja di SDN Melaja 2 Bangkalan. Bahkan sejumlah siswa dilaporkan sempat menyantap makanan dengan olahan daging yang berkuah kecoklatan. Mendengar keluhan ini, guru langsung memeriksa dan ternyata benar, ada salah satu menu yang sudah tidak layak konsumsi. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG dan mengembalikannya. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 3 Bangkalan. Pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan petugas supervisor dan menarik seluruh kotak makanan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait pendistribusian MBG ini. Sehingga diimbau agar setiap sekolah selalu melakukan pemeriksaan pada distribusi MBG sebelum diberikan pada siswa. Diharap insiden ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang lagi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Akibat tercium aroma basi, ratusan siswa SD di Bangkalan, Jawa Timur batal mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pihak sekolah lantas memutuskan untuk tidak mendistribusikan makanan tersebut demi alasan kesehatan. Sementara akibat mengkonsumsi MBG tak layak, puluhan siswa SMA Negeri di Bau-Bau diduga keracunan makanan. 524 siswa di SD Melaja 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir.
pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut, rasanya kering, lambung, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya di Bau-Bau, Sulawesi Selatan, puluhan murid dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makanan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional keracunan terjadi karena juru masak MBG yang belum siap. Keracunan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan MBG. Mereka mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi yang dibagikan pihak sekolah. Sementara itu, 10 siswa sekolah dasar di Kecamatan Semen, Gunung Kidul, Yogyakarta juga diduga keracunan MBG. Meski para siswa sudah pulih usai menjalani perawatan, namun orang tua murid was-was dan khawatir akan kualitas menu MBG. Menanggapi maraknya keracunan siswa akibat menyantap MBG, Kepala Bagian Dadan Hindayana buka suara. Menurut Dadan, keracunan MBG berasal dari dapur SPPG, mulai dari juru masak yang tidak siap hingga bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Bau-Bau, Sumbawa. Di Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. BGA juga memastikan terus mencapai target zero insiden dalam penyalahgunaan makan bergizi gratis demi memuluskan program unggulan pemerintah. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, iNews melaporkan.